Ginny. Harry. Tes, cot jelotot. Halo, kembali lagi dengan saya Maman Obeng di sini. Saya akan mengobati rindu Anda karena saya tahu rindu itu berat seperti Anda yang memberatkan beban orang tua Anda. Channel ini akan menceritakan tentang Harry Potter Season 2 yang menceritakan kamar rahasia. Seperti jodoh aja ya, rahasia. Sok, persiapkan diri, mata, dan telinga Anda untuk menyaksikan film ini. Karena film ini akan membuat Anda berbunga-bunga seperti cinta pandangan pertama. Alah, sia selebeo. Gejot. Asu. Dipersembahkan oleh Cap Kaki Anda. Ingat, yang ada anaknya. Scene pertama ditunjukkan Harry Potter disuruh mempersiapkan rumah untuk kunjungan dari klien potensial Vernon Dursley. Namun, setelah selesai, Paman Dursley menyuruh Harry ke kamarnya. Di kamar, Harry bertemu Dobby, si peri rumah. Ia memperingatkan Harry untuk tidak kembali ke Hogwarts. Ketika Harry menolak, Dobby menyebabkan kekacauan di rumah dan membuat Harry merusak pertemuan Vernon. Vernon mengunci Harry di kamarnya untuk mencegah kembali ke Hogwarts. Tetapi Ron, Fred, dan George Weasley tiba dengan mobil terbang mereka untuk menyelamatkan Harry dari cengkeraman Paman Vernon, yang sedang berusaha untuk menarik Harry kembali ke kamarnya. Harry kemudian dibawa ke The Burrow, rumah keluarga Weasley. Scene berpindah ke The Burrow. Harry bertemu adik Ron, yaitu Ginny Weasley, yang akan mulai sekolah di Hogwarts. Harry juga bertemu dengan ayah Ron Weasley, yaitu Arthur Weasley. Harry dan keluarga Weasley pergi ke Diagon Alley menggunakan bubuk flu. Ketika belanja, Harry bertemu Gilderoy Lockhart, seorang penyihir yang terkenal dan penulis, dan juga bertemu Draco Malfoy dan ayahnya, Lucius, yang memuji Voldemort dan menghina Harry, Hermione, dan juga keluarga Weasley. Scene berpindah ke stasiun King's Cross. Seluruh keluarga Weasley bisa memasuki platform 9/3/4 tanpa kesulitan. Namun, Harry dan Ron menemukan bahwa penghalang magis diblokir. Akibatnya, mereka ketinggalan Hogwarts Express. Kemudian, Harry dan Ron menaiki mobil terbang dan mencapai Hogwarts. Tetapi mereka mendarat di pohon dedalu perkasa. Tongkat Ron rusak dan mobil menggila, mendorong mereka dan mengemudi sendiri ke dalam hutan terlarang. Ketika Harry dan Ron masuk Hogwarts, mereka dilihat oleh Profesor Snape, yang memarahi mereka karena menaiki mobil terbang ke Hogwarts dan hampir mengeluarkan mereka dari sekolah. Profesor McGonagall dan Profesor Dumbledore tiba, dan Profesor McGonagall membela mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka hanya akan menerima penahanan saja. Tak lama setelah awal semester, Harry mulai mendengar bisikan suara datang dari dalam dinding sekolah. Dimulai saat ia menjalani hukuman dengan Lockhart. Harry, Ron, dan Hermione menemukan tulisan, "Kamar rahasia telah dibuka. Musuh pewaris, berhati-hatilah." Ditulis dengan darah di dinding, dan mereka menemukan bahwa kucing Argus Filch telah membatu. Filch lalu menyalahkan Harry dan mencoba menyerangnya, tetapi dihentikan oleh Dumbledore dan McGonagall. Legenda mengatakan bahwa kamar rahasia hanya bisa dibuka oleh pewaris Slytherin. Dikatakan menjadi rumah dari makhluk yang hanya akan mematuhi pewaris. Harry mencurigai pewaris itu adalah Malfoy. Gilderoy Lockhart, guru pertahanan terhadap ilmu hitam, menawarkan sebuah klub duel. Pada pertemuan tersebut, Draco memunculkan ular, dan ternyata Harry bisa bicara dengan ular itu. Hermione menjelaskan bahwa Harry adalah seorang Parselmouth, seperti Salazar Slytherin.
Sebuah kesamaan yang menyebabkan isi sekolah percaya Harry adalah sang pewaris. Lanjut, Hermione lalu membuat ramuan Polyjuice untuk menyamarkan diri mereka bertiga sebagai teman Malfoy. Harry dan Ron berhasil menyamar sebagai Crabbe dan Goyle. Tetapi Hermione malah berubah menjadi kucing. Harry dan Ron kemudian menginterogasi Malfoy, tetapi akhirnya mereka mengetahui bahwa ia bukanlah pewaris. Scene berganti ke kamar mandi. Di sana terlihat Harry menemukan sebuah buku harian dengan tertulis di dalamnya milik seorang bernama Tom Marvolo Riddle. Melalui buku itu, Harry terpesona melihat peristiwa yang terjadi 50 tahun yang lalu, ketika Tom Riddle adalah seorang siswa Hogwarts. Kenangan-kenangan itu memberatkan Hagrid sebagai sang pewaris. Selama tahun ajaran, Colin Creevy, Justin Finch, Hermione, dan bahkan Hantu Gryffindor, Sir Nicholas ditemukan membatu, dan buku harian Tom Riddle menghilang. Harry dan Ron memutuskan untuk mengunjungi Hagrid. Tetapi sebelum Hagrid bisa menjawab identitas sebenarnya yang membuka kamar rahasia, Menteri Sihir Cornelius Fudge dan Lucius Malfoy tiba. Sementara Ron dan Harry bersembunyi di dalam jubah gaib. Mereka memberitahu Hagrid bahwa mereka menangguhkan Dumbledore sebagai kepala sekolah dan menangkap Hagrid karena dianggap telah membuka kamar rahasia. Sebelum Hagrid dibawa ke penjara Azkaban, ia memberitahu Ron dan Harry untuk mengikuti laba-laba ke dalam hutan terlarang untuk mencari tahu kebenarannya. Mereka pun melakukannya dan bertemu Aragog, laba-laba raksasa yang dituduh telah menewaskan siswa 50 tahun yang lalu. Aragog mengungkapkan bahwa dia bukan raksasa yang membunuh siswa dan Hagrid juga tidak bersalah. Anak-anak Aragog menyerang Harry dan Ron, tetapi mobil terbang datang menyelamatkan mereka. Harry dan Ron menemukan selembar kertas di tangan Hermione bahwa raksasa itu adalah Basilisk. Mereka juga mendengar para guru mengatakan bahwa Ginny telah dibawa ke kamar rahasia. Lockhart dikirim untuk menemukan kamar itu dan menyelamatkan Ginny, tetapi ia mencoba untuk melarikan diri sampai Harry dan Ron menangkapnya. Ternyata masa lalu Lockhart adalah palsu. Ia menggunakan mantra penghapus memori para penyihir, lalu mengambil prestasi mereka untuk dirinya. Lanjut, ketiganya menemukan jalan masuk ke kamar rahasia di kamar mandi Moaning Myrtle, gadis yang meninggal pertama kalinya saat kamar dibuka. Kemudian mereka masuk dan menemukan kulit ular raksasa. Setelah Lockhart pura-pura pingsan, ia mencoba untuk menghentikan Harry dan Ron dengan menggunakan mantra penghapus memori. Tapi karena ia memakai tongkat Ron yang rusak, akhirnya mantranya menjadi bumerang dan menyerangnya sendiri. Lockhart kehilangan memori dan membuat gua runtuh, memisahkan Harry dan Ron. Harry lalu menemukan Ginny. Lalu Tom Riddle muncul, menjelaskan bahwa ia adalah memori yang diawetkan dalam buku harian. Dan juga Ginny Weasley yang membuka kamar rahasia karena terhipnotis olehnya, yang mengirim Basilisk untuk menyerang, dan bahwa Ginny juga yang menulis pesan di dinding. Harry menyadari bahwa Riddle adalah pewaris Slytherin, dan ia adalah Lord Voldemort dalam bentuk remaja. Riddle kemudian mengeluarkan dan menyuruh Basilisk untuk membunuh Harry. Saat Harry terdesak, burung pionik Dumbledore, Fawkes, datang dan menyerang mata Basilisk. Fawkes lalu memberikan Harry topi seleksi, di mana Harry menarik pedang Godric Gryffindor. Ketika Basilisk membuka mulutnya, Harry langsung menusuk langit-langit mulutnya menembus kepalanya. Tetapi tangan Harry tertancap taring beracun Basilisk. Lanjut,
Harry menghancurkan Riddle dengan cara menusuk buku harian dengan taring beracun basilis. Ginny kemudian kembali sadar dan menemukan Harry sekarat, tetapi Fawkes menyembuhkan luka Harry dengan air matanya. Fawkes membawa Harry, Ginny, dan Ron keluar dari kamar rahasia. Dumbledore melanjutkan jabatannya sebagai kepala sekolah dan mengirim surat untuk melepaskan Hagrid dari Azkaban. Dumbledore meredakan kekhawatiran Harry tentang kelayakannya sebagai seorang Gryffindor dengan mengatakan bahwa hanya yang benar-benar seorang Gryffindor yang bisa memanggil pedang Godric itu. Akhirnya Harry tahu bahwa Lucius yang memberikan buku harian untuk Ginny dan Dobby adalah peri rumah keluarga Malfoy. Lalu Harry membuat Lucius memberikan kaos kaki kepada Dobby yang membuat Dobby akhirnya bebas dari keluarga. Pada pesta akhir tahun, semua korban membantu Basilis kembali ke keadaan semula. Dan Hagrid menerima sambutan luar biasa saat ia kembali ke Hogwarts. Shadaqallahul Adzim. Bagaimana dengan ceritanya? Semoga bisa memuaskan hasrat serta kebutuhan jasmani dan rohani yang ada di dalam tubuh Anda. Jangan lupa di-subscribe karena saya lihat banyak yang melihat tapi tidak mengikuti ya. Sombong amat Anda ini. Masya Allah. Jangan lupa di komen dan like juga ya. Cukup sekian karena kecaketan sudah melanda tubuh saya. Hatur nuhun baraya sadayana. Wassalam.